Kita sering merasa terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa siapa diri kita. Di tengah kebisingan dunia, kita pun terpaksa menjelaskan keberadaan kita kepada orang lain, seolah-olah keberadaan kita harus dibuktikan. Apakah kamu merasa begitu? Ada saatnya kita merasa harus memberikan alasan mengapa kita ada, atau bahkan lebih parah, merasa tak ada artinya sama sekali. Itu adalah dorongan yang menyesakan, membuat kita merasa sebagai bayangan dari diri kita sendiri. Kehidupan kita bisa terasa seperti sebuah kompetisi, di mana setiap langkah yang kita ambil adalah untuk membuktikan sesuatu. Tuntutan untuk terlihat sukses, bahagia, atau apapun yang dianggap normal, membuat kita tertekan. Namun, dalam proses ini, kita seringkali melupakan satu hal pokok. Pertumbuhan adalah perjalanan, bukan garis finish. Mari kita lihat lebih dekat kesulitan yang kita alami, dan bagaimana kita dapat mulai mengubah perspektif itu menjadi sesuatu yang lebih berarti dan membuat kita merasa lebih hidup. Dalam perjalanan hidup, banyak dari kita merasa seolah harus terus menjelaskan keberadaan kita. Realitas pahit ini muncul dari ajang perbandingan, di mana seolah kita dinilai berdasarkan pencapaian orang lain. Kita terjebak dalam anggapan bahwa keberadaan kita hanya berarti jika kita memenuhi standar tertentu. Padahal, di balik pandang luar itu, banyak dari kita merasakan hampa. Kita tidak sepenuhnya berhasil, tidak sepenuhnya gagal, dan seringkali berada di zona abu-abu yang menyesakan. Kita seringkali menunda untuk mengambil langkah maju. Misalnya, kita tahu ada tugas yang harus diselesaikan, tetapi kita memilih untuk berselancar di media sosial. Detik demi detik berlalu, dan kita merasa semakin jauh dari tujuan. Ketahuilah, perasaan ini adalah hal yang umum, bukan kesalahan pribadi. Dalam setiap penundaan, terdapat kekhawatiran yang membayangi, takut gagal, takut tidak cukup baik, atau bahkan takut akan kritikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berjuang melawan rasa lelah yang menghimpit. Seperti seorang ibu yang dianggap kuat, dia tetap berusaha meski tubuhnya kelelahan. Dia terus berlari mengurus berbagai hal di rumah, padahal dalam hati ada rasa ragu. Apakah semua itu sebanding dengan pengorbanan yang dia lakukan? Inilah realita yang seringkali kita lupakan, bahwa di balik setiap usaha yang terlihat, ada keletihan dan air mata. Kita berharap mendapat pengakuan, tetapi seringkali kita lupa untuk mengakui diri sendiri. Mengapa kita perlu menjelaskan keberadaan kita kepada orang lain? Semakin kita mencoba menjawab pertanyaan ini, semakin kita tersesat dalam kebingungan. Kita mencari pengertian di luar diri kita, padahal yang kita butuhkan adalah penerimaan terhadap diri sendiri. Menghadapi tekanan sosial adalah hal yang melelahkan. Ada kalanya kita ingin melepaskan semua harapan dan ekspektasi yang tertumpuk. Namun, di tengah tekanan itu, kita justru menemukan diri kita. Dalam setiap momen ketika kita merasa harus menjelaskan diri kita, ada juga kesempatan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita hanya perlu berani membuka diri, meski itu menyakitkan. Tapi kita tidak sendirian. Banyak yang merasakan apa yang kita rasakan. Cobalah untuk berbagi dengan orang-orang terdekatmu. Kadang, berbicara dengan seseorang yang memahami bisa menjadi jalan keluar dari rasa terasing. Kita semua memiliki beban, dan bersama, kita bisa saling mendukung untuk melakukan perjalanan ini dengan lebih ringan. Jangan biarkan dirimu terbenam dalam rasa hampa. Setiap individu memiliki cerita dan makna yang berbeda. Saat kita mulai menghargai proses pertumbuhan kita sendiri, kita akan menemukan keberadaan kita bukan sekadar tentang apapun yang orang lain kira. Kita adalah kita,
berharga tanpa perlu membuktikannya. Kita semua pernah merasakan momen ketika beban tugas menumpuk, tetapi entah mengapa, kita masih memilih untuk menunda. Seorang mahasiswa yang sadar deadline semakin dekat itu seringkali menghabiskan waktu berjam-jam untuk buka aplikasi media sosial, mengabaikan tanggung jawab yang harusnya disiapkan. Dia tahu bahwa dengan melakukan hal itu, rasa cemas akan semakin memburuk. Namun, dorongan untuk tidak melakukan sesuatu itu lebih kuat. Rasa takut akan kegagalan dan ketidakcukupan menggigit rasa percaya diri, seringkali mengganggu fokus dan membuatnya terdiam di tempat. Seperti saat seorang ibu, kelelahan menghantui setiap langkahnya. Dengan anak-anak yang terus meminta perhatian, dia merasa terjepit antara melakukan sesuatu atau mengabaikan diri sendiri. Dalam kerumunan itu, dia tersesat. Mengapa dia terus berjuang meski merasa tidak dihargai? Berapa banyak pekerjaan yang dia lakukan tanpa mendapat ucapan terima kasih? Di saat-saat seperti itu, dengan begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dan sedikit waktu untuk diri sendiri, bisa muncul rasa kebingungan. Dia ingin dikatakan budiman, tetapi terkadang, siapa yang memikirkan kebutuhannya? Banyak dari kita mengalami perasaan ini. Seperti seorang pekerja di kantor yang setiap hari menghadapi tumpukan pekerjaan tanpa akhir. Dia tidak menikmati apa yang dia lakukan, tetapi merasa terpaksa untuk tetap bertahan. Setiap malam, dia pulang dengan rasa kecewa setelah seharian berjuang, hanya untuk menghadapi rutinitas yang sama keesokan harinya. Ada harapan di dalam hati bahwa suatu hari nanti, semua usaha itu akan terbayar. Tapi seberapa lama kita sanggup bertahan dengan beban yang mengganjal? Jika tidak ada perubahan, bisa jadi harapan tersebut akan memudar. Atau seorang teman yang berpura-pura serius saja saat berkumpul dengan orang lain, padahal hatinya sepi. Dalam momen-momen itu, dia merasa harus menjaga penampilan, menyembunyikan segala kepedihan dalam senyuman. Seolah-olah tak seorang pun boleh tahu seberapa dalam rasa kosong yang dia rasakan. Apa jadinya jika dia bersikap jujur tentang perasaannya? Banyak orang cenderung mengaku serius saja, dan inilah yang membuat kita terjebak dalam siklus tak berujung. Siklus ini terus berulang, membuat hidup terasa kering, seolah hari ganti hari hanya melakukan rutinitas yang sama tanpa makna yang berarti. Sementara itu, ada mahasiswa lain yang terlihat begitu bugar dan ceria. Meski di dalam hatinya, dia merasa tak berdaya. Kenangan salah pilih jurusan terbayang kembali, seolah menertawakan keputusan yang diambil. Dia tidak punya keberanian untuk mengubah arah, meski tahu bahwa itu bukan jalan yang diinginkan. Komparasi dengan teman-temannya semakin membuatnya tertekan. Melihat orang lain dari keceriaan yang tampak meskipun di dalam hati mereka berjuang, bisa menjadikan baskom penuh berisi rasa cemburu dan ketidakpuasan. Inilah yang biasa terjadi. Momen-momen kecil yang menumpuk, menciptakan perasaan tidak berarti. Kita terjebak dalam jejaring ekspektasi yang membatasi. Namun, dalam setiap contoh ini, ada pelajaran berharga. Kita bisa menemukan diri kita dalam setiap kesulitan ini dan mulai belajar untuk tidak membiarkan penilaian orang lain mengendalikan siapa kita. Milikilah anggapan baru bahwa sebuah perjalanan otentik harus mencakup observer, kita, dan realita. Kenali dirimu untuk pertama kalinya, dan mulailah memberi makna pada keberadaanmu kembali. Setiap perjalanan pasti memiliki titik balik. Ada saat ketika frustrasi mencapai puncaknya, dan kita tahu kita tidak bisa terus begini. Saat itulah, harapan seringkali muncul dalam bentuk keyakinan bahwa kita layak mendapat lebih dari sekadar menjalani hidup di jalur yang ditentukan orang lain. Kita mulai mencari cara baru untuk menghadapi beban yang ada.
Misalnya, dengan membuat jadwal yang lebih baik atau menetapkan batasan pada diri sendiri. Mungkin kita berani mengatakan tidak pada beberapa tanggung jawab yang terlalu membebani. Ini bukan hanya tentang menolak pekerjaan, tetapi lebih untuk melindungi ruang kita untuk bernafas. Dalam perjalanan menelusuri kelemahan ini, kita mulai menyadari pentingnya berbicara tentang perasaan kita. Awalnya, merasa aneh. Namun, ketika kita mulai membuka diri, kita mungkin menemukan support system yang tak terduga. Dari ngobrol dengan teman dekat, kita bisa mendapat perspektif baru dan dorongan untuk melawan rasa hampa. Kadang, kita hanya butuh seseorang untuk mengatakan bahwa semua ini oke, dan kita pun tidak sendirian dalam merasakan keletihan selama ini. Menyadari bahwa kita tidak sendirian bisa jadi titik tolak yang kuat. Ada orang di sekitar kita yang merasakan hal yang sama. Kita saling melengkapi, memberi semangat satu sama lain untuk berjuang. Ketika kita mulai berani menunjukkan kerentanan, itu justru akan membuka jalan baru bagi kita. Kita tak lagi terjebak dalam kumpulan masalah sendiri, tetapi bisa menjadi sumber kekuatan bagi satu sama lain. Pengalaman satu individu bisa jadi harapan bagi individu lainnya. Saat kita mulai menerima diri, kita belajar untuk menghargai setiap langkah kecil yang diambil. Tidak perlu terburu-buru mencapai puncak, apalagi merasa harus memenuhi ekspektasi orang lain. Mungkin mengerjakan satu tugas kecil setiap hari. Memiliki pencapaian sekecil apapun adalah sebuah kemajuan. Kita belajar untuk merayakan diri sendiri, meski itu tidak sempurna. Ini adalah langkah penting untuk memahami bahwa kita berharga, terlepas dari pandangan orang lain. Kita harus memiliki keberanian untuk menemukan kebahagiaan dalam proses dan membiarkan diri kita memiliki ratusan cara untuk tumbuh dan berkembang. Sekarang saatnya untuk bangkit dan bergerak maju. Kamu harus memahami bahwa keberadaanmu itu berharga. Tak perlu membuktikannya kepada orang lain. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalananmu yang unik. Ingatlah, kamu tidak perlu merasa terbebani dengan ekspektasi yang tinggi. Fokuslah pada proses dan nikmati setiap perkembangan. Rangkullah dirimu sendiri, dan biarkan kamu menjadi seseorang yang ingin terus belajar dalam ketidaksempurnaan. Hidup ini tidak tentang siapa yang lebih cepat mencapai garis finish. Ini tentang bagaimana kita tumbuh dan beradaptasi sepanjang perjalanan. Ketahuilah, bahwa setiap tantangan yang kamu hadapi adalah peluang untuk belajar. Saat kamu merasakan kesakitan, ingatlah itu adalah bagian dari pertumbuhan yang akan membuat dirimu lebih kuat di masa depan. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap individu memiliki jalan dan waktunya sendiri. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam keraguan. Mulailah berjalan, sekecil apapun langkahmu, karena, percaya atau tidak, setiap perjalanan dimulai dari satu langkah. Jangan takut untuk menjelajahi potensi dirimu sendiri. Ini adalah saat yang tepat untuk memperkokoh keyakinanmu bahwa kamu penting. Jadi, apa yang menahannya? Ambil langkah itu dan tunjukkan kepada dunia siapa dirimu sebenarnya. Jadilah suara yang menggugah semangat bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk banyak lagi yang merasakan kesulitan yang sama. Kesadaran akan kemajuanmu bukan hanya untuk menunjukkan keberadaan, tetapi juga untuk memberikan dampak positif pada diri dan orang lain di sekitar.